Di bab 2 mengenai menikmati teks cerita sejarah, ya. Nah, sebelum berbicara lebih jauh tentang teks cerita sejarah, apa itu yang dimaksud dengan sejarah? Coba siapa yang tahu? Sejarah. Coba tolong perhatikan dulu, ya. Apa itu sejarah? Sebuah peristiwa. Jadi sejarah itu kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Apakah semua yang terjadi di masa lalu itu bisa dikatakan sejarah? Apakah itu semua sejarah? Contoh begini, kalian pernah jatuh di masa lalu? Ya? Pernah jatuh di masa lalu, contohnya waktu kalian duduk di bangku SD atau SMP, apakah ini sejarah? Sejarah? Dari mana ini? Oh, izin apa? Silakan. Febrian udah di sana ya? Ya, ya. Baik. Pada dasarnya, secara umum, sejarah itu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lalu dan bersifat monumental. Ya, seperti kemarin kita masih ingat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, kita peringati setiap tanggal berapa? 17 Agustus. Kalau kita berbicara tanggal 17 Agustus berarti kita ingat kepada apa? Peristiwa, ya, peristiwa mengenai kemerdekaan Republik Indonesia, ya, pada tahun 1945. Nah, terus selain itu, coba ada peristiwa apa lagi yang berkaitan dengan masalah peringatan Hari Bersejarah Nasional? Sumpah Pemuda. Kita peringati setiap tanggal berapa? 28 apa? Ya, terus apa lagi? Hari lahir Pancasila tanggal berapa? 1 Juni. Terus lagi? Hari kesaktian ya, bukan hari kesaksian, tapi hari kesaktian Pancasila, ya. Kita peringati setiap tanggal berapa? Yo, siapa yang tahu? Hari kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 apa? 1 Oktober. Kalau kita mengingat Hari Kesaktian Pancasila berarti kalian ingat kepada peristiwa apa? G30S. Iya. Selain itu coba hari bersejarah lagi nasional. 14 Agustus. 14 Agustus hari apa? Ulang tahun saya. 14 Agustus hari ulang tahun saya. Tidak salah juga. Tapi itu sifatnya monumental secara pribadi. Apakah mengenang hari kelahiran dia? Bapak tidak tahu. Ya, Niki mengetahui tidak? Tidak mengetahui, ya. Tidak apa-apa juga karena di dalam menikmati teks cerita sejarah ada yang disebut dengan apa? Rekon pribadi. Coba buka. Di sana ada rekon faktual, ada rekon pribadi. Coba lihat di sana. Apa yang dimaksud rekon pribadi? Coba ini apa? Apa rekon pribadi? Apa rekon pribadi? Coba. Ini penulisnya terlibat secara langsung dalam cerita tersebut. Nah, seperti teman kalian siapa namanya tadi? Rocky. 14 Agustus itu kelahiran saya. Itu betul peristiwa sejarah dan bagi dia itu monumental, tapi tidak bersifat menasional. Betul kan? Cari kelahiran siapa tadi? Rocky. Apakah ada enggak? Mungkin kalau bertanya langsung ke orangnya. Nah, sekali lagi
kaitan dengan masalah menikmati teks cerita sejarah di sini, ada rekon pribadi otomatis ceritanya itu pribadinya itu ada di dalam cerita tersebut. Terus ada rekon apa lagi? Rekon faktual apa? Kejadian di waktu lalu yang bersifat faktual. Apa faktual maksudnya? Fakta peristiwa yang benar-benar terjadi. Kemudian apa lagi? Imajinatif. Apa itu imajinatif? Rekor yang bersifat yang dihayalkan, diimajinasikan. Nah, kaitan dengan masalah menikmati teks cerita sejarah di sini, jadi kita akan membahas mengenai teks cerita sejarah, ada novel cerita sejarah. Nah, coba buka halaman berikutnya lagi, ya. Di sana ada sebuah cerita yang berjudul Kemelut di Majapahit. Ya, Kemelut di Majapahit. Pernah mendengar kata Majapahit? Apa itu? Kerajaan. Ya, kita ketahui bahwa bangsa Indonesia sebelum terbentuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu berbentuk kerajaan-kerajaan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Ya, udah aja.